Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Sabtu tanggal 18 Juni diambil dari Mazmur 19 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Demikian firman Tuhan. Ada sebuah statement yang mungkin kita pernah mendengar. Statement ini berkata demikian. Hati manusia tidak dapat diselami. Itulah mengapa ketika statement ini ada, kita dapat secara manusiawi, kita dapat menangis, tetapi kita tertawa menutupi tangisan itu. Kita mampu senyum kepada seseorang di dalam kebencian kita. Itu makanya ada sebuah harapan, orang selalu mengatakan, tetapi buka dulu topengmu. Agar kita tidak menjadi berprasangka kepada orang. Tetapi saat seperti yang tadi ditulis di atas bahwa hati manusia tidak ada yang menyelami, tidak ada yang dapat menselami, Daud juga menyadari hal itu, bahwa hati dapat ditutupi. Hati dapat ditutupi dengan kepribadian kita. Fisik kita dapat menutupi dan bahkan tidak dapat dilihat oleh orang. Apakah kita benci, marah, atau kita sedang sedih. Itu mengapa tadi saya katakan Daud menyadari hal itu, agar tidak terjadi prasangka yang buruk. Maka teks kita pada hari ini mengatakan, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Siapakah yang dapat mengetahui orang ingin berbuat jahat? Siapakah yang dapat mengetahui kalau orang membenci? Karena pergumulan Daud ketika dikejar-kejar oleh Saul. Nah, tetapi persoalannya walaupun Saul terus mengejar-ngejar, Saul terus ingin membunuh Daud, Daud meminta pertolongan kepada Tuhan agar dia jangan sampai berpikiran negatif, agar dia jangan sampai berprasangka buruk kepada Daud. Itu mengapa walaupun Daud dijahatkan oleh Saul, tetapi Daud tidak pernah menyentuh sedikit pun Saul yang telah diurapi oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman ini ingin mengatakan, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Dan akhirnya hanya Tuhanlah yang dapat menolong. Hanya Tuhanlah yang dapat memberikan pertolongan. Bebaskanlah aku dari apa yang tidak aku sadari. Karena saya tidak tahu apa tentang orang lain, saya tidak mau berprasangka buruk terhadap orang lain. Walaupun dia berbuat jahat kepada saya tidak dapat mengetahui kesesatan. Tuhan, tolong bebaskan aku dari apa yang tidak kusadari. Sebab manusia ini terbatas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang ingin menyapa kita pada hari ini, yang menjadi refleksi pergumulan pada kita yang pertama, bahwa berpikirlah positif terhadap orang lain, berpikirlah positif terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini, dan mari kita menghilangkan prasangka buruk terhadap orang lain. Mari kita menghilangkan prasangka buruk terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi kuncinya adalah meminta pertolongan dari Tuhan agar menunjukkan segala sesuatu kesesatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan agar dapat mengerti dan menyelami hati orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkaulah yang menjadi penolong kami, agar kami tidak dapat berprasangka buruk pada orang lain. Terkadang kami merasa orang lain berperilaku jahat kepada kami, padahal tujuannya untuk kebaikan. Tetapi juga sebaliknya,
Kami disanjung-sanjung tetapi ingin menjatuhkan kami. Itulah mengapa Daud mengatakan, tidak ada yang dapat mengetahui kesesatan, hanya Engkaulah yang memberikan pertolongan agar kami tidak jatuh ke dalam prasangka buruk. Berkati kami Tuhan untuk memulai aktivitas kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Jangan lupa tetap menggunakan protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan setia memakai masker.